Kita akan mengupas lebih dalam kasus pembunuhan ibu oleh anaknya bersama kriminolog Hanifah Hasna. Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam Mas Dipo. Mbak Hanifah, polisi menyebut bahwa dendam dan sakit hati menjadi motif anak berkonflik dengan hukum melakukan pembunuhan. Apa yang kemudian bisa Anda cermati terkait kasus ini? Baik, sebetulnya anak dengan orang tua itu cara menyikapi sakit hatinya itu beda gitu ya. Kalau orang dewasa biasanya dia bisa menunda reaksi, bisa menimbang konsekuensi, bisa menyalurkan emosi itu lewat kata-kata sehingga ada kemarahan yang merepet gitu ya kalau orang tua ya. Tapi kalau anak-anak mereka belum mampu memproses emosi secara verbal. Belum bisa memisahkan perasaan sesaat dengan akibat jangka panjang. Lalu biasanya merespon dengan tubuh dan tindakan, bukan dengan kata-kata. Nah, pada anak ketika dia sakit hati, bentuk dari sakit hati itu adalah rasa terancam, rasa tidak adil, rasa kehilangan kendali atau keinginan menghentikan sesuatu. Diberitakan bahwa anak ini berusaha mengendalikan kondisi rumah di mana ada kekerasan antara orang tua dengan kakak dan ayahnya. Nah, ini yang dia ambil. Sehingga kondisi-kondisi yang tidak bisa dikendalikan ini menjadi sebuah agresi yang destruktif gitu terhadap ibunya. Dalam kriminologi ini dikenal sebagai emotional flooding, yaitu emosi yang naik secara cepat dan logika tidak sempat bekerja. Jadi ini bukan dendam, tapi ini ledakan emosi yang tidak ada rem psikologisnya. Ledakan emosi yang tidak ada rem psikologisnya. Yang menarik juga Mbak Hanifah bahwa, koreksi kalau saya salah, tetapi pembunuhan terjadi pada saat posisi sang ibu sedang tidur. Apakah kemudian cara anak, membunuh ibunya ini ada pengaruh dari paparan game online juga? Maaf, saya kehilangan kalimat Mas Dipo yang terakhir. Apakah kemudian paparan game online juga mempengaruhi, sekali lagi, cara sang anak membunuh ibunya, Mbak Hanifah? Iya, benar sekali. Bahwa sebetulnya bukan hanya paparan, tapi yang pertama adalah kondisi emosional anak. Hampir semua anak, mereka terkontaminasi konten-konten kekerasan. Tetapi kenapa anak yang lain tidak melakukan kekerasan? Karena secara emosional mereka dalam kondisi yang sehat. Mereka bisa meregulasi emosi, mereka diterima oleh keluarga, sehingga kondisi-kondisi yang tidak nyaman itu tidak berakhir dengan perilaku destruktif. Tapi ketika anak mempunyai masalah kejiwaan, bukan masalah kejiwaan, tetapi ketika anak mengalami permasalahan keluarga atau permasalahan individu yang tidak tersalurkan, maka tontonan-tontonan itu bisa menjadi trigger. Bahkan mereka melakukan copycat dari yang dia lihat untuk diaplikasikan untuk menyalurkan kemarahannya. Termasuk dengan mencontoh game online yang kemudian dimainkan, Mbak Hanifah, begitu ya? Ya, benar sekali, Mas. Oke, bahwa kita tahu pelaku juga berstatus anak berkonflik dengan hukum, Mbak Hanifah. Bagaimana kemudian penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum kita? Oke, baik, kalau kita lihat selama ini sudah benar bahwa sudah menghadirkan KPAI untuk melakukan pendampingan. Tetapi bagaimanapun juga ini adalah masih anak-anak, pasti menganut sistem peradilan pidana anak. Prinsipnya adalah untuk kepentingan terbaik anak, bahwa anak ini sebetulnya tidak seharusnya mendapatkan perilaku yang buruk, apalagi kalau sampai di penjara gitu ya. Karena anak-anak itu yang paling baik adalah memulihkan, bukan menggantikan atau memberikan hukuman yang berat. Karena pendampingan yang wajib itu sebetulnya adalah pendampingan dari orang tua atau wali. Dalam hal ini karena ibunya nggak ada, berarti harus ada ayahnya atau orang yang lain. Terus pembimbingan dari kemasyarakatan, psikolog atau psikiater anak, dan ini sudah dilakukan oleh KPAI. Asesmen harus secara menyeluruh, jadi kemampuan memahami akibat perbuatannya. Apakah selama ini yang dia lakukan itu dia termasuk memahami apa yang dilakukan? Karena pada dasarnya anak-anak umur 12 tahun itu ketika emosi dia akan melakukan sesuatu baru dipikir kemudian. Jadi emosi, aksi, pikir, bukan emosi, pikir, aksi. Ini harus dilihat. Lalu kontrol impulsnya seperti apa? Karena ketika kontrol impuls itu dilakukan oleh seorang anak 12 tahun, itu sebetulnya sesuatu hal yang sangat-sangat normal. Karena secara otak mereka belum sempurna. Prefrontal cortex, bagian di mana dia mengendalikan diri itu baru aktif atau baru matang di usia 20-25 tahun. Sehingga kontrol impuls ini menjadi kurang. Lalu bagaimana dengan diversi dan rehabilitasinya? Karena pidana penjara adalah upaya terakhir
Jadi fokusnya adalah terapi, Ya. pembinaan dan pemulihan. Karena ini anak-anak bukan harus melakukan penghukuman yang berat. Oke, bahwa nanti akan ada pendampingan juga dari pihak PPA. Apakah kemudian pihak keluarga ini juga harus mendampingi sang anak, khususnya ayah dari anak berkonflik dengan hukum? Iya, benar sekali. Tapi dengan catatan bahwa ayahnya dalam kondisi yang sehat fisik dan mental, karena bagaimanapun juga dia kehilangan istri, apakah dia mengalami trauma jangka panjang atau bagaimana gitu, yang paling tahu adalah dokter forensik yang menangani hal ini. Tapi pasti anak ini memiliki wali. Walaupun demikian tetap harus diperiksa lagi karena kita tahu, sama-sama tahu bahwa anak ini tidak berhubungan dengan lingkungan sosial. Tapi yang perlu kita ketahui adalah apakah ada saudara dekat yang bisa mendampingi anak ini. Bila tidak ada, bisa didampingi oleh LSM atau psikolog yang ditugaskan oleh pihak pemerintah. Oke, antisipasi apa Mbak Hanifa yang kemudian harus dilakukan oleh seluruh pihak agar kasus serupa tidak kembali terjadi? Oke, jadi sebetulnya kalau antisipasi berasal dari rumah. Jadi anak-anak ini tidak hanya didekatkan dengan orang tua, karena dekat itu belum tentu lekat dan belum tentu hangat. Ketika anak dalam kondisi keluarga yang hangat, maka kondisi-kondisi perilaku destruktif itu sebetulnya bisa dicegah. Lalu orang tua harus punya screening awal. Apakah anak ini adalah anak yang menarik diri? Apakah anak yang destruktif, kemarahan yang sangat-sangat besar? Terus harus lihat lagi faktor eksternal yang berkontribusi itu bagaimana? Apakah terus media sosialnya seperti apa? Karena bagaimanapun juga anak-anak yang pelajarannya melalui teman. Kalau sekarang teman bisa, tapi yang paling besar adalah mereka melakukan pembelajaran melalui media. Jadi orang tua tidak boleh anteng saja ketika anaknya diam di rumah hanya mengkonsumsi media, tapi dia harus tahu sejauh mana mereka terlibat dalam kekerasan begitu. Baik, terima kasih untuk informasi yang kemudian Anda berikan, kriminolog Hanifah Hasna. Terima kasih telah bergabung di Kompas Malam.